Pernahkah Anda membayangkan, setelah puluhan tahun bekerja keras, menabung, dan berjuang demi keluarga, akhirnya di usia senja Anda bisa menikmati hasilnya? Banyak lansia berpikir, kalau saya punya uang lebih, pasti hidup saya akan lebih bahagia dan sehat. Tetapi kenyataannya, tidak selalu begitu. Ada banyak contoh di sekitar kita, orang tua atau kakek nenek yang punya cukup harta, tetapi justru kesehatannya menurun lebih cepat setelah usia 65 atau 70 tahun. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya sederhana, namun sering diabaikan. Tidak semua yang mahal itu menyehatkan, dan tidak semua yang modern itu bermanfaat untuk tubuh lansia. Justru, ada beberapa hal yang seharusnya tidak dibeli, karena bukannya membawa kebahagiaan, malah memicu celaka. Bayangkan, uang yang dikumpulkan bertahun-tahun akhirnya habis untuk membeli makanan mahal yang ternyata memperburuk kesehatan, suplemen yang tidak perlu, atau bahkan alat-alat canggih yang justru membahayakan. Rasanya tentu menyakitkan, bukan? Inilah yang membuat topik kita hari ini begitu penting. 4 hal yang seharusnya tidak dibeli lansia jika ingin hidup lebih sehat dan panjang umur. Bukan sekadar opini, tetapi berdasarkan fakta medis, pengalaman nyata para lansia di berbagai kota, dan juga data ilmiah yang terpercaya. Karena hidup di usia senja bukan hanya soal punya uang cukup, tapi bagaimana cara menggunakan uang itu dengan bijak agar Anda bisa menjaga kesehatan, menguatkan kaki untuk tetap aktif, memilih makanan yang tepat, serta menikmati hari-hari dengan penuh makna. Jadi, jangan lewatkan pembahasan ini sampai akhir, karena bisa jadi inilah pengetahuan yang akan mengubah cara Anda melihat hidup di usia lanjut. Mari kita mulai dari hal yang paling sering jadi kesalahan pertama, makanan mahal. Banyak lansia percaya bahwa jika mereka membeli makanan impor, restoran mewah, atau bahan makanan berharga tinggi, otomatis hidup mereka akan lebih sehat. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Contohnya bisa kita lihat dari kisah Bu Ratna, seorang lansia berusia 72 tahun dari Surabaya. Setelah pensiun, beliau merasa wajib memanjakan diri dengan membeli daging impor, keju olahan, dan makanan kaleng premium. Kalau mahal, pasti sehat, begitu pikirnya. Namun, setelah 2 tahun pola makan seperti itu, kondisi tubuhnya justru memburuk. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan kolesterolnya melonjak hingga 260 mg/dl, tekanan darahnya tak terkendali, dan fungsi ginjalnya menurun. Fakta ini sesuai dengan penelitian dalam Journal of Nutrition 2021 yang menemukan bahwa konsumsi daging olahan dan makanan tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan risiko penyakit jantung sebesar 30% pada kelompok usia di atas 65 tahun. Selain itu, World Health Organization, WHO, menegaskan bahwa makanan kaya garam, gula, dan lemak trans, yang sering ada pada produk olahan mahal, bisa mempercepat penurunan fungsi organ pada lansia. Sementara itu, makanan sederhana justru terbukti lebih bermanfaat. Sayur bayam, pepaya lokal, tempe, dan ikan laut seperti kembung atau tongkol, mengandung serat, vitamin, dan omega-3 yang membantu menjaga kesehatan jantung serta fungsi otak. Biayanya jauh lebih murah, tetapi dampaknya pada kesehatan sangat besar. Jadi, Anda tidak harus membeli makanan mahal untuk hidup sehat. Kuncinya ada pada keseimbangan, porsi yang cukup, serta pola makan yang disarankan oleh dokter. Karena di usia lansia, yang dibutuhkan tubuh bukan kemewahan makanan, melainkan gizi yang tepat untuk memperkuat kaki, menjaga daya tahan tubuh, dan memperpanjang umur dengan kualitas hidup yang lebih baik. Kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh banyak lansia adalah membeli suplemen dalam jumlah berlebihan. Ada anggapan bahwa semakin banyak vitamin yang diminum, maka semakin sehat tubuh kita. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Tubuh lansia memiliki keterbatasan dalam menyerap nutrisi. Ketika vitamin atau mineral dikonsumsi secara berlebihan, bukannya menyehatkan, justru bisa menimbulkan efek samping serius. Kisah nyata datang dari Pak Suyono, pria berusia 70 tahun dari Yogyakarta. Beliau pensiunan guru yang rajin menonton iklan kesehatan di televisi. Karena khawatir tubuhnya rapuh setelah usia 65 tahun, beliau membeli hampir semua jenis suplemen yang ditawarkan. Mulai dari vitamin C dosis tinggi,
kalsium, zinc, hingga herbal impor. Setiap bulan, pengeluarannya untuk suplemen bisa mencapai 3 juta rupiah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pak Suyono sering mengalami nyeri perut, ginjalnya bekerja lebih keras, dan ia sempat dirawat di rumah sakit karena kadar kalsium dalam darahnya terlalu tinggi. Dokter yang merawatnya menjelaskan, tubuh tidak bisa menyerap semua itu. Yang berlebih justru jadi racun. Data ilmiah juga mendukung fakta ini. Menurut laporan World Health Organization 2020, hanya sekitar 20% lansia yang benar-benar membutuhkan suplemen tambahan, terutama bagi mereka yang mengalami kekurangan gizi tertentu atau memiliki penyakit spesifik. Selebihnya, kesehatan bisa dijaga dengan pola makan seimbang, cukup minum air putih, dan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki. Nah, kalau Anda masih menyimak video ini sampai di sini, berarti Anda betul-betul peduli pada kesehatan diri sendiri. Coba tuliskan di kolom komentar, nomor 2, agar saya tahu Anda termasuk orang yang ingin hidup lebih sehat dengan cara yang benar. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, supaya semakin banyak lansia terbantu oleh ilmu ini. Hal ketiga yang seringkali membuat lansia salah langkah adalah membeli gadget canggih yang justru berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Memang benar, teknologi bisa membantu hidup jadi lebih mudah, tetapi di sisi lain, gadget tertentu bisa memperburuk kesehatan lansia jika pemakaiannya berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan. Kita bisa belajar dari kisah Ibu Marni, seorang janda berusia 68 tahun dari Bandung. Setelah anak-anaknya sukses, beliau dibelikan smartphone terbaru dan smartwatch mahal agar merasa lebih modern. Awalnya, beliau senang karena bisa menonton video, bermain game, dan memantau detak jantung lewat jam pintar. Namun, kebiasaan baru ini ternyata menimbulkan masalah. Ibu Marni sering tidur larut malam karena asyik dengan layar ponsel, sehingga kualitas tidurnya menurun drastis. Tidak hanya itu, beliau juga mengeluh sering pusing dan matanya cepat lelah. Akibatnya, daya ingatnya melemah lebih cepat dari yang diperkirakan dokter. Fakta ini sejalan dengan penelitian dari Harvard Medical School 2019 yang menunjukkan bahwa paparan cahaya biru dari layar gadget sebelum tidur dapat menekan produksi melatonin hingga 50%, hormon yang mengatur kualitas tidur. Bagi lansia, gangguan tidur bukan sekadar membuat lelah, tetapi bisa meningkatkan risiko demensia, tekanan darah tinggi, hingga gangguan jantung. Selain itu, American Academy of Ophthalmology juga mengingatkan bahwa penggunaan layar berlebih dapat memperburuk sindrom mata kering, yang umum terjadi setelah usia 60 tahun. Artinya, membeli gadget mahal tanpa tahu bagaimana cara menggunakannya dengan benar bisa jadi bumerang. Bukan berarti lansia tidak boleh menggunakan teknologi, tapi harus lebih bijak dan membatasi waktu pemakaian. Karena kesehatan mata, otak, dan tidur jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti tren gadget terbaru. Kesalahan keempat yang seringkali tidak disadari oleh para lansia adalah terjebak dalam gaya hidup mewah. Banyak yang berpikir, setelah puluhan tahun bekerja keras, mereka harus membalas jerih payah itu dengan menikmati segala kemewahan, makan di restoran mahal setiap hari, jalan-jalan ke luar negeri berlebihan, atau membeli barang-barang branded yang sebenarnya tidak diperlukan. Memang tidak salah menikmati hasil kerja keras, tetapi jika berlebihan, dampaknya pada tubuh justru bisa merugikan. Kisah nyata datang dari Pak Hardiman, 74 tahun, seorang pensiunan pengusaha dari Jakarta. Setelah pensiun, beliau memutuskan untuk mengejar kebahagiaan dengan cara menghabiskan waktunya di kafe dan restoran mewah. Hampir setiap hari ia mencoba menu baru yang penuh lemak, gula, dan kalori. Awalnya terasa menyenangkan, tapi setelah 2 tahun, dokter menyatakan beliau menderita diabetes tipe 2 dan kolesterol tinggi. Bahkan, kakinya sering bengkak karena tekanan darah tak stabil. Pak Hardiman akhirnya menyadari bahwa gaya hidup mewah tanpa kontrol justru memperpendek kualitas hidup. Penelitian dari National Institute on Aging 2020 membuktikan bahwa lansia dengan pola hidup konsumtif cenderung memiliki angka risiko obesitas 25% lebih tinggi dan lebih rentan terhadap komplikasi penyakit kronis. Sebaliknya,
Mereka yang menjalani hidup sederhana dengan makanan sehat, olahraga ringan, serta menjaga interaksi sosial justru bisa hidup lebih panjang dan lebih bahagia. Nah, kalau Anda masih bersama saya sampai di sini, berarti Anda termasuk orang yang serius ingin menjaga kesehatan dan umur panjang. Coba tuliskan di kolom komentar nomor 4 agar saya tahu Anda mengikuti dengan seksama. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, supaya semakin banyak sahabat lansia bisa terhindar dari kesalahan yang sama. Setelah kita melihat 4 kesalahan yang sering dilakukan lansia saat berbelanja, mulai dari makanan mahal tak sehat, suplemen berlebihan, gadget yang salah digunakan, hingga gaya hidup mewah, kini saatnya kita menarik napas sejenak dan merenung. Pertanyaannya sederhana. Apakah hidup sehat di usia lanjut benar-benar ditentukan oleh seberapa banyak uang yang Anda keluarkan? Jawabannya, jelas tidak. Hidup sehat ditentukan oleh kebijaksanaan dalam memilih apa yang benar-benar bermanfaat bagi tubuh dan jiwa. Ada beberapa solusi sederhana yang bisa jadi pegangan. Pertama, dalam hal makanan, pilihlah bahan lokal yang segar. Sayur kangkung, bayam, tempe, tahu, ikan kembung, semua itu jauh lebih menyehatkan daripada steak impor berlemak tinggi. Kedua, soal suplemen, jangan konsumsi sembarangan. Jika memang harus, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Ingat, tubuh lansia berbeda dengan anak muda, sehingga asupan yang berlebihan bisa berbahaya. Ketiga, gadget boleh digunakan, tapi batasi waktunya. Misalnya, gunakan ponsel hanya untuk komunikasi, membaca berita, atau video call dengan keluarga, bukan untuk bermain game berjam-jam. Terakhir, gaya hidup mewah boleh dinikmati sesekali, tapi yang lebih penting adalah menjaga rutinitas sederhana. Olahraga ringan 30 menit sehari, cukup minum air putih, tidur teratur, serta menjaga hubungan sosial agar hati tetap bahagia. Refleksi ini penting karena pada akhirnya, tujuan hidup setelah usia 60, 70, bahkan 80 tahun bukanlah sekadar panjang umur, tapi bagaimana cara menjalaninya dengan sehat, mandiri, dan penuh makna. Anda tidak harus kaya raya untuk bahagia, yang Anda butuhkan adalah kebijaksanaan dalam memilih prioritas. Dengan cara itu, usia lanjut bisa menjadi masa emas, bukan masa sakit-sakitan. Sahabat kebijaksanaan lansia, setelah kita membahas panjang lebar, kini jelas bahwa kesehatan dan umur panjang tidak ditentukan oleh banyaknya barang yang kita beli, tetapi oleh pilihan bijak yang kita ambil setiap hari. 4 hal yang seharusnya tidak dibeli lansia: makanan mahal tak sehat, suplemen berlebihan, gadget berbahaya, dan gaya hidup mewah, hanyalah contoh nyata bagaimana uang bisa menipu kita. Apa gunanya memiliki banyak harta jika akhirnya justru memperpendek usia atau membuat tubuh sakit-sakitan? Seperti kata pepatah Jawa, urip iku urup, hidup itu seharusnya memberi cahaya, bukan memadamkan. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, sekarang saatnya Anda memetik hasilnya dengan cara yang benar, menjaga kesehatan tubuh, merawat kebahagiaan hati, serta mendekatkan diri pada hal-hal yang sederhana namun bermakna. Anda bisa memilih makanan yang sehat meski murah, berjalan kaki setiap pagi agar kaki tetap kuat, cukup minum air putih agar tubuh segar, dan menjaga pikiran positif agar kesehatan mental tetap terpelihara. Itulah cara sederhana tapi ampuh untuk membuat hidup lebih berkualitas di usia senja. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Apakah selama ini Anda sudah bijak dalam membelanjakan uang di masa tua? Jika belum, mungkin inilah saat yang tepat untuk berubah. Karena hidup sehat dan bahagia bukan soal seberapa besar isi dompet, melainkan seberapa bijak kita menjaganya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia. Dengan begitu, semakin banyak orang tua dan lansia di luar sana yang bisa belajar bagaimana cara menjalani hidup sehat, panjang umur, dan penuh kebijaksanaan. Mari kita jaga bersama masa tua agar tetap indah, penuh cinta, dan bermakna. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.